Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan siang ini di agenda diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Pada pemaparan mengenai budaya positif siang ini ada 6 pokok bahasan atau tema yang akan saya paparkan. Langsung aja untuk yang ada 8 tema, mohon maaf. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baiklah, kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, prinsip pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa ini memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda, yang tentunya memiliki kebutuhan belajar dan gaya belajarnya masing-masing. Jadi, dalam hal ini, kita sebagai pendidik perlu melakukan asesmen awal yang dalam hal ini adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, misalnya dalam hal gaya belajarnya seperti apa. Nanti setelah kita melakukan asesmen, kemudian kita dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kita melakukan treatment atau perlakuan yang tentunya berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini maksud daripada pembelajaran dengan paradigma baru. Berikutnya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Artinya dalam konteks sebagai pendidik atau sebagai guru, ada satu paradigma proses berpikir bahwasanya semua murid dapat dikontrol sepenuhnya oleh guru, apapun keadaan atau kondisinya. Ini adalah merupakan satu miskonsepsi. Jadi ketika siswa atau murid tersebut dapat dikontrol oleh guru, artinya dia menyerahkan dirinya pada saat itu. Tetapi untuk kedepannya dia merasa ada satu tekanan seperti itu. Jadi ini merupakan miskonsepsi yang keliru, sehingga yang pertama ini ditulis ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif dalam hal ini, dalam konteks ini adalah bujukan. Jadi bujukan-bujukan yang diterapkan atau disampaikan oleh guru kepada murid, walaupun tujuannya adalah untuk hal yang positif, untuk kebaikan. Tapi tentunya dalam konteks ini berbagai macam bujukan yang diterapkan atau yang disampaikan kepada peserta didik dalam konteks ini adalah merupakan sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Artinya, kadang-kadang mungkin sebagian dari kita ketika dalam proses pembelajaran atau ketika dalam proses berkomunikasi dengan siswa, kita ingin apa yang kita sampaikan kepada siswa itu didengar atau dituruti. Sehingga di sini muncullah memunculkan perasaan bersalah kepada siswa. Contohnya adalah ketika siswa melakukan pelanggaran, misalnya ketika datang terlambat begitu. Salah satu indikator ungkapan guru yang membuat siswa merasa bersalah adalah misalnya sebagai berikut. Misalnya, "Nak,
kenapa kamu datang terlambat? Kamu jangan datang terlambat misalnya. Kalau kamu datang terlambat, nanti Bapak kena marah sama kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan sama Bapak? Kamu harusnya kasihan dong dengan Bapak. Nanti kalau kamu terlambat lagi, Bapak kena tegur, nanti Bapak yang akan kena sanksi. Kasihannya sama Bapak gitu ya. Kurang lebih ungkapan-ungkapan seperti itu yang dilontarkan kepada guru sehingga membuat siswa itu merasa bersalah gitu. Nah, ini merupakan satu miskonsepsi dari teori kontrol. Dan yang terakhir atau yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi dalam hal ini adalah peran sebagai seorang guru ya. Jadi walaupun kita dalam hal ini punya wewenang penuh ketika di kelas gitu ya, tapi tentunya tidak serta-merta juga kita memaksakan kehendak kepada kepada peserta didik atau kepada siswa. Nah, ini 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu mengenai disiplin positif. Yang pertama, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dalam hal ini, ketika seorang murid menerapkan disiplin, dia harus meyakini nilai-nilai tersebut. Artinya tanpa adanya paksaan. Nilai-nilai kebajikan yang dia pahami, misalnya yang berkaitan dengan disiplin ya, disiplin itu kan luas ya. Nilai-nilai kebajikan yang ada di sana, misalnya datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan deadline dan lain sebagainya, itu bukan karena paksaan, tapi betul-betul karena dia meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang yang dia yakini sepenuh hati. Kemudian konsep disiplin yang kedua, bahwasanya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi kaitannya dengan pendidik, dengan peserta didik, ketika misalnya melakukan atau menyampaikan, ayo kita sama-sama disiplin, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian tidak datang terlambat ke kelas dan lain sebagainya, berdasarkan betul-betul dari hati tanpa adanya imbalan atau tanpa adanya mengharapkan reward atau penghargaan. Misalnya, ayo anak-anak kerjakan latihan atau ulangan, misalnya kumpulkan tugas tepat waktu, yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan mendapatkan imbalan misalnya atau reward misalnya. Dalam jangka waktu tertentu ini memang efektif, tetapi siswa lama-kelamaan mungkin akan akan mengerjakan tugas hanya di matpel tersebut saja, karena dia motivasinya ini hanya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi bisa dikatakan motivasi yang tumbuh pada peserta didik adalah motivasi yang sifatnya eksternal gitu ya, dari luar, karena dia ingin mendapatkan imbalan, bukan dari dalam. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini masih berkaitan dengan poin yang kedua, bahwasanya yang paling penting yang perlu ditumbuhkan ke dalam diri peserta didik adalah motivasi internal dari dalam gitu ya. Jadi yang perlu dikembangkan bukan motivasi eksternal di mana dia harus seperti ini karena adanya misalnya kalau dia berbuat begini, berbuat disiplin, maka dia akan mendapatkan imbalan atau reward atau pujian dan seterusnya. Kalau dia misalnya tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan punishment, dia akan mendapatkan hukuman, teguran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi tentunya anak atau murid bisa menerapkan disiplin itu betul-betul dari dalam hati karena memang ada motivasi intrinsik. Ya. Baik, kemudian kita ke nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama diambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, dua lainnya itu diambil dari organisasi. Yang pertama, nilai kebajikan menurut IBO, Primary Years Program. Jadi nilai-nilai kebajikan menurutnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai dengan komitmen. Kemudian, menurut keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan lain sebagainya. Jadi perilaku-perilaku positif, semua perilaku-perilaku positif ini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal dan bisa diterapkan kepada siswa. Nah, kemudian kita ke kebutuhan dasar manusia. Kaitannya dengan anak, ketika anak memiliki perilaku-perilaku tertentu yang kadang-kadang membuat kita was-was atau membuat kita bingung gitu ya. Nah, tentunya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu ya. Contoh kecil misalnya ketika ada anak yang di kelasnya suka bikin ulah misalnya, mohon maaf maksudnya suka mengganggu temannya gitu ya, sehingga jadi rame gitu ya. Nah, tentunya sebagai pendidik kita harus betul-betul tahu alasan kenapa dia melakukan hal itu. Pasti ada kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi gitu ya, bukan semata-mata dia dicap sebagai pembuat masalah dan lain sebagainya. Ini secara global, tidak hanya di dalam kelas, dalam sebuah proses pembelajaran saja, tapi bisa kita terapkan di kehidupan keluarga dan lain-lain ya. Artinya ketika ada anak yang memiliki perilaku tertentu, begitu ya, pastinya ini ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sehingga jika semua kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik, niscaya tentunya tidak akan ada tindakan-tindakan yang kalau kaitannya dengan anak atau murid, tidak ada tindakan-tindakan yang membuat kita jadi was-was ataupun kita jadi bertindak untuk menindaklanjuti tindakan tersebut gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan pemantik. Ada satu pertanyaan pemantik gitu ya. Kita ambil objek di sini Ibu Tuti gitu ya. Oke. Contoh ya, Ibu Tuti guru wali kelas 4A, berarti bukan Ibu Tuti di sini ya, karena ini kelas 4A gitu ya, tingkat dasar gitu ya. Wali kelas 4A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, sebut saja namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 4A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu ya. Nah, jika jika kita semua menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, apa yang harus kita lakukan? Kemudian menurut kita kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Yang pertama, kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebagai seorang pendidik, dalam hal ini adalah sebagai Ibu Tuti gitu ya, ketika menghadapi ulah salah satu siswanya yang bernama Doni tersebut yang meminta bekal secara paksa di kelas gitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ibu Tuti? Enggak, Ibu Tuti dijawab. Enggak. Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya ada kondisi seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman mungkin ya waktu mengajar, tapi kayaknya kalau di SMK nggak ada yang ini mungkin jarang ya. Kalau saya sendiri Oh ya, silakan. punya pengalaman Oke, pribadi. boleh silakan. Karena pelakunya Pak. Sama saya juga. Oke. Anak saya yang sering Iya, itu, boleh silakan. Itu pelakunya memang. Oh gitu, oke. Ya, dia sebagai pelaku. Terus saya coba kalau saya pribadi sebagai guru menghadapi anak seperti itu, saya pertama, gitu kan, saya akan dekati anak itu, kemudian ajak bicara dulu, kemudian saya juga akan komunikasikan dengan orang tuanya dulu. Tidak serta-merta saya menjudge bahwa anak itu nakal atau memang dia bermasalah kalau atau mungkin dia memang sumber masalah, tidak. Tapi biasanya saya akan komunikasikan dengan orang tua. Kemudian saya pengen
tahu latar belakangnya kenapa demikian. Nah ternyata ada, kalau kasusnya anak saya memang dia super iseng gitu Pak, bukan ini ya, kemudian tapi kalau memang anak itu ada kerjasama dengan orang tua dan guru, insya Allah sih semua terkendali gitu. Tapi nggak lepas begitu saja, terus dipantau gimana perkembangannya. Tapi ditanya lagi di rumah pun harus selalu diingatkan, gitu kan, gimana, jadi minta bantuan ke gurunya, gitu kan. Di sekolah selalu diingatkan, di rumah juga diingatkan, baik ya seperti itu ya, gitu. Memang kurangnya apa? Tapi kasih pemahaman juga, bukan berarti kita setelah itu kita ikuti semua keinginannya supaya dia tidak melakukan itu juga tidak baik. Jadi kalau saya sendiri alhamdulillah sih gitu berhasil ya. Cara seperti itu dikasih pemahaman, komunikasikan dengan orang tua serta komunikasi ini gitu. Jadi poinnya kita melakukan pendekatan dengan anak tersebut gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana kondisi keluarganya juga, latar belakangnya gitu ya. Bisa juga harus, karena kebetulan pengalaman juga anaknya Pak Arga di sini gitu ya, dia bisa bikin onar. Terus tapi begitu coba komunikasikan ternyata latar belakangnya ini tiba-tiba kemarin terakhir minta maaf, maafin saya katanya udah. Tapi saya nggak pernah bilang dia menjudge seperti itu, selalu dibilang jangan gitu Dit, coba Dit gitu kan, bisa baik nggak, kasihan tuh teman-temannya. Ya Bu, ntar besoknya gitu lagi gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, bagus banget ya. Baik, mungkin ada yang punya pengalaman yang lainnya Bapak Ibu yang tidak harus pengalaman anak didiknya ya, mungkin anak biologis mungkin ya, anak kita, anak Bapak Ibu di rumah gitu ya, di sekolah mungkin punya pengalaman yang sama atau yang hampir-hampir mirip gitu ya, seperti itu boleh sharing. Tapi ada juga Pak yang pengalamannya didukung dengan orang tua yang tidak terima dengan bahwa anaknya begitu, akhirnya udah anak saya dijudge begitu, udah pindah aja putusannya pindah sekolah. Padahal seharusnya tidak seperti itu, seharusnya komunikasikan, akhirnya pindah sekolah tanpa orang tua memikirkan secara psikolog anak itu gitu. Dan saya pun tidak menyinggung apapun gitu ya, jadi oh ya udah pindah dia keluar grup gitu kan. Jadi seperti itu, ada orang tua yang tidak menerima gitu. Padahal sudah jelas-jelas betul. Jadi kita tadi kembali lagi kita lihat dulu orang tua. Oke, betul. Baik, berikan tepukan yang gemuruh dong. Oke. Bagus banget ya pengalaman, sharing pengalaman dari Ibu Tuti. Nah, kemudian yang kedua, menurut kita nih kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu gitu ya? Pasti dia melakukan itu ada alasan gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang mungkin pernah punya pengalaman gitu ya, anak didiknya atau putra-putrinya di kelas ketika ada yang seperti itu, kira-kira alasannya apa ya? Latar belakangnya apa sih melakukan hal tersebut gitu? Ya, oke, Miss Dur silakan. Miss Dur, oke. Ini kebetulan ada sedikit pengalaman juga sih. Boleh, silakan. Bukan di sekolah, tapi di rumah. Di rumah, boleh, silakan. Ya, oke. Kebetulan, ya, anak saya sendiri sering banget dimintain gitu loh. Makanan ketika jajan atau ketika makan, barang dia nggak pernah mau bawa. Di sekolah ya? Iya, di rumah. Di rumah. Di sekolah saya alhamdulillah enggak sih. Oke. Saya tanya kan, ini kenapa sih kamu sering banget minta gitu? Emang nggak dikasih uang jajan sama mama, nggak dikasih bekal sama mama? Ada, aku dibatasin jajannya sama mama, nggak boleh 3 makanan. Aku dikasih snack sama mama, tapi sehari itu cuma 3, nggak boleh lebih. Makanya kadang aku masih lapar suka minta. Nah begitu pun jajan pun satu hari itu cuma dikasih uang 2.000. Dibatasin ya? Iya, dibatasin 2.000. Jadi ketika si anaknya masih pengen gitu, tapi dia nggak punya, akhirnya mintalah ke temannya itu. Jadi itu alasan ya, yang melatar belakangnya gitu ya. Saya tanya, ini kenapa sih kamu minta terus kan? Ada lah anak yang memberikan iya nggak apa-apa gitu kan, kayak model anak saya yang ya udah selagi nggak apa-apa bunda aku masih punya, aku bagi nggak apa-apa. Cuman ada anak yang ketika dibagi enggak, beli sana sendiri, ini punya aku gitu. Akhirnya saya bertanya gitu, kenapa kamu kalau itu jajan tuh suka minta, nggak pernah bawa jajanan sendiri gitu. Aku ada jajanan cuma dibatasin, dan kalau jajan makannya di rumah, jangan dibawa keluar. Kalau jajan cuma boleh 2.000. Jadi begitu ya, seperti itu ya. Jadi itu based on pengalaman aja.
Iya, oke. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Bapak Ibu semuanya di sini ya. Oke, terima kasih Miss Du atas sharingnya. Nah, jadi ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini ya. Kita coba lihat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, contohnya adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, contohnya di sini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Contohnya adalah berkaitan dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, yang kelima di sini adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau kita kaitkan dengan studi kasus tadi ya mengenai Ibu Tuti yang dia mendapati salah satu atau salah seorang peserta didiknya yang bernama Doni yang dia itu merebut bekal punya temannya gitu ya. Nah, tentunya langkah awal itu betul sekali ya. Jadi sebagai guru Ibu Tuti sudah betul dia melakukan pendekatan ya kepada anak didiknya gitu ya. Kenapa dia mengambil bekal temennya gitu ya. Kemudian mencari tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian bisa juga komunikasi dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, kemudian kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Doni tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya Doni tersebut ketika ditanya sama Ibu Tuti, alasannya misalnya karena dia tidak diberikan bekal dari rumah, ya kan, dia tidak diberikan bekal dari rumah oleh ibunya. Sehingga ketika di dalam kelas dia merebut bekal temannya. Berarti kebutuhan dasar yang dia sedang penuhi adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini artinya karena dia lapar ya. Karena dia nggak dikasih bekal dari rumah, dia lapar. Akhirnya dia ngambil punya temannya gitu ya. Itu kalau alasannya dia nggak dikasih, tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Kemudian kalau misalnya alasannya karena ketika ditanya sama Ibu Tuti, kenapa kamu mengambil bekal teman kamu gitu ya? Kalau misalnya dia ingin supaya teman-temannya itu ngaduin gitu ya, ngadu kepada gurunya, kemudian gurunya ngadu kepada orang tuanya, ya kan? Nah, berarti di sini dia ingin ada rasa kasih sayang gitu ya. Nah, jadi dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Itu kalau ketika dikonfirmasi atau ditanya alasannya demikian. Kemudian kalau alasannya itu karena dia ingin diakui sebagai orang atau siswa yang merasa hebat gitu ya. Dia senang tuh kalau ngelihat teman-temannya itu ketika direbut makanannya itu raut mukanya itu jadi marah gitu ya, jadi kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Dia senang tuh, dia ngerasa wah diri saya ini hebat gitu ya, bisa ngerebut makanan orang lain gitu ya, ya kan. Nah, berarti kebutuhan yang sedang dia punya adalah penguasaan gitu ya, ya. Dan sampai dengan kesenangan gitu ya. Kesenangan ini kalau dia iseng aja, yang tadi sharing Ibu Tuti gitu ya, ketika misalnya dia ngerebut makanan bekal dari temannya gitu ya, dia tujuannya hanya untuk iseng aja gitu ya. Iseng, dia padahal punya makanan, punya bekal dari rumah, ya iseng-iseng aja gitu ya, bahwa dengan perlakuan tersebut dia ngerasa udah puas gitu ya, senang gitu ya, tertawa gitu ya. Nah, berarti di situ ada kebutuhan yang dia penuhi adalah kesenangan gitu ya. Nah, jadi ini alasan-alasan kebutuhan dasar manusia yang kita kadang-kadang ya mungkin sebagian dari kita lupa gitu ya. Oh, ternyata ketika ada anak berperilaku yang seperti itu, jangan sampai kita langsung menjudge bahwa ini anak bandel gitu ya, atau ini anak kurang beradab, atau ini anak misalnya kurang disiplin gitu ya. Jadi tentunya kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu ya, mencari tahu latar belakang keluarganya dan seterusnya gitu ya. Bahwa dari situ kita bisa tahu oh ya ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi gitu ya. Itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, berikutnya di sini ada satu studi kasus juga di sini ya. Kita ambil objeknya namanya Bimo gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini gitu ya. Misalnya Bimo, dia seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, namanya Bu Ani, bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, jadi sekali lagi, Bimo ini dia seorang anak TKB. Bisa dibayangkan dia anak TKB sekecil apa gitu ya, tapi aktif gitu ya. Nah, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Wah, ini pasti bikin guru-guru di situ was-was, khawatir gitu ya. Apalagi sekolahnya itu depannya jalan raya. Nah, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Kita sama-sama bisa mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Nah, bagaimana kalau respon Bimo seperti ini? Ketika misalnya dia menjawabnya seperti ini. Aku senang Bu main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru gitu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Suruh kira-kira kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kira-kira ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, kira-kira kebutuhan apa? Apakah bertahan hidup, kesenangan ya pasti ya, karena dia senang gitu ya. Yang namanya anak kecil kan begitu ya, kalau bahasa Sunda temaido gitu ya. Usia 4 tahun, 5 tahun lari-lari begitu gitu ya. Nah, tentunya makanya guru-guru mohon maaf, guru-guru TK itu biasanya kan kesabaran itu luar biasa ya, sabar menghadapi anak didik yang masih kecil gitu ya, dengan aktifnya yang luar biasa gitu ya. Kadang saya pribadi kadang kurang sabar kalau mendidik anak yang masih kecil itu di rumah juga, kayaknya udah menyerahkan ke guru aja lah gitu ya. Ya kadang menyerahkan ke istri atau ke gurunya udah susah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tanggapannya Bimo seperti ini. Nah, ini tanggapan Bimo gitu ya, ketika ibu guru mengkonfirmasi, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, kasih sayang ya, kayak itu yang diperhatikan gitu, kasih sayang gitu ya. Karena beda-beda ya tiap anak ya, ketika anak tersebut kelihatannya, kalau guru-guru TK kita ya kayaknya percaya gitu ya, ketika ada anak yang berperilaku seperti itu, kayaknya nggak ada yang menjas, dia nakal gitu ya, pasti dia dengan butuh kesabarannya ya. Ya kan, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku gitu. Ya dengan sayangnya merangkul gitu ya. Ya dengan sayangnya merangkul itu. Nah, itu tanggapan dari Bimo yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Iya, aku rasakan gitu ya. Bener. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku gitu kan, namanya anak kecilnya tanggapannya beda-beda gitu ya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempatnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, ya kan, karena dia yang namanya anak-anak juga kan pastinya butuh variasi gitu ya. Terlalu monoton juga kadang-kadang ya mungkin beberapa anak tertentu mungkin ada yang bisa dikondisikan, tapi kalau kasus Bimo ini kalau jawabannya seperti itu, dia bosan kalau di dalam kelas terus gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau di TK itu ada satu momen yang dia itu belajar di luar kelas gitu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ini kita, wah siapa ini ya? Kita ice breaking dulu kali ya. Kita ice breaking dulu dengan memperhatikan. Oke. Biar melek kita ice breaking dulu nih ya. Ada ice breaking namanya, ini ada dua jenis ice breaking ya. Yang pertama guru berkata, yang kedua tepuk tangan gitu ya. Nah, oke ya. Jadi untuk yang pertama nih, untuk guru berkata, jadi kalau saya menyampaikan guru berkata, terus ada perintah ngapain gitu ya. Nah, berarti kan misalkan guru berkata tepuk tangan 2 kali misalnya, berarti 2 kali gitu ya. Atau guru berkata pegang kuping, berarti pegang kuping. Tapi kalau tidak ada guru berkatanya, hanya kalimat perintah saja, misalnya tepuk tangan 5 kali, nah berarti jangan dilakukan gitu ya. Nah, iya, nanti hasilnya dapat. Oke. Oke, bisa dimulai ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke.
Guru berkata, silakan berdiri. Ya, oke. Guru berkata, tepuk tangan 2 kali. Oke. Guru berkata, angkat tangan kanan ke atas. Guru berkata, turunkan kembali tangannya. Oke. Guru berkata, tepuk pundak temannya sendiri. Guru berkata, pegang hidung masing-masing. Kurang mancung. Guru berkata, lepaskan kembali tangannya. Guru berkata, tepuk tangan 5 kali. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ingat, guru berkata loh. Iya, oke, belum. Kan tadi instruksinya guru berkata. Oke, baik. Guru berkata, silakan duduk kembali. Oke, berikutnya kita ke tepuk tangan ya. Nah, kita ke tepuk tangan. Nah, petunjuknya adalah, jadi kalau saya ngomong tepuk tangan 5 kali, berarti Bapak Ibu tepuk tangan 5 kali. Kalau tepuk tangan 3 kali berarti 3 gitu ya, tepuk tangan 2 kali. Tapi kalau saya cuma ngomong tepuk, nggak pakai tangan, nggak pakai tepuk tangan, saya tepuk 3 kali, berarti nggak usah. Tepuk 6 kali, berarti nggak usah gitu ya. Jadi harus lengkap tepuk tangan. Air sekarang. Ya, paham ya? Oke. Kita mulai. Tepuk tangan 4 kali. Oke, kita beda lagi gamenya. Boleh sambil minum nggak apa-apa. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 6 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk pramuka. Iya. Benar. Biasanya kamu yang begitu. Oke. Tepuk pramuka. Ingat, tepuk tangan ya. Kalau tepuk pramuka berarti nggak usah di ini. Oke, baik, itu aja ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita segar, melek sampai sore. Oke, kita lanjutkan kembali berikutnya di sini mengenai motivasi perilaku manusia ya. Nah, ternyata perilaku manusia dalam hal ini kita kaitkan dengan peserta didik dalam hal berperilaku, ternyata ada motivasi yang dia mendorong melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ketika ada, mohon maaf, beberapa siswa atau sebagian siswa yang dia berusaha untuk datang sebelum jam 6:30 misalnya. Karena khawatir kalau lebih dari jam 6:30 biasanya kan takut ketinggalan atau gerbang ditutup gitu ya. Atau takut dihukum sama siswaan atau BK, dihukum, biasanya apa kalau dihukum jalan jongkok gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah motivasi perilaku siswa untuk dia datang tidak terlambat, karena untuk menghindari adanya hukuman tadi ya. Ini yang pertama. Jadi kenapa siswa itu punya perilaku seperti itu? Karena dia motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Jadi ketika misalnya mungkin ini kita ambil contoh dalam konteks pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Misalnya ketika, ayo anak-anak ada yang mau maju nggak nih ngisi nomor soal 5 misalnya. Yang jawabannya betul nanti dapat permen misalnya, dapat permen atau dapat apa misalnya. Nah, salah satu motivasi siswa dia mau maju ke depan mengerjakan soal karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan gitu ya. Oke, ini motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ketika dia misalnya mau melakukan sesuatu, misalnya ayo silakan maju ke depan untuk siapa yang mau maju ke depan kerjakan soal dan lain sebagainya, semata-mata dia tidak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi karena memang ini adalah dia ingin itu yang mereka inginkan dan dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini gitu ya. Inilah yang tentunya
harus ditanamkan dalam diri setiap peserta didik gitu ya. Artinya ini adalah mencakup motivasi internal dari dalam. Jadi dia berbuat sesuatu bukan karena adanya takut hukuman atau karena dia adanya ingin dapat penghargaan, pujian dari guru dan lain sebagainya. Ya. Ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan bicara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 istilah yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik, kaitannya dengan peserta didik. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik maupun psikis gitu ya. Nah ini ciri-ciri daripada hukuman. Sementara konsekuensi, dia terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini ciri daripada konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi, ciri-cirinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah 3 hal yang kadang-kadang dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan disiplin siswa, ini kerap sekali terjadi gitu ya. Kalau ini diterapkan, misalnya kita menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini ketiganya memiliki perbedaan yang sangat besar gitu ya. Dan tentunya berdampak juga terhadap perkembangan peserta didik. Nanti akan kita coba kaji lebih jauh mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, lantas dari 3 hal ini, apa yang lebih efektif yang bisa kita terapkan? Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tentunya akan lebih efektif kalau kita menerapkan yang namanya restitusi. Contoh ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, misalnya di dalam kelas misalnya menumpahkan air minum temannya misalnya ya. Kalau misalnya ada guru yang tipikal dia memberikan hukuman, dia langsung memberikan hukuman. Kamu sudah melakukan pelanggaran misalnya menumpahkan minuman temannya gitu ya. Proses hukuman tersebut bisa fisik maupun psikis. Kalau fisik berarti contohnya misalnya seperti apa misalnya? Push up 10 kali misalnya atau keliling lapangan gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya dalam kaitannya dengan keterlambatan gitu ya, misalnya hormat kepada bendera di tengah terik mentari 1 jam misalnya gitu ya. Ini kategori hukuman. Nah kalau konsekuensi itu sudah disepakati biasanya oleh aturan sekolah. Jadi misalnya ketika kita sedang mengajar, misalnya ada siswa yang terlambat misalnya 30 menit taruhlah, misalnya dia terlambat. Ya. Salah satu contoh konsekuensi adalah berarti nanti dia pulangnya juga harus mulur 30 menit misalnya. Karena kamu terlambat 30 menit, maka nanti setelah pelajaran Bapak kamu 30 menit belajar di kelas. Atau bisa juga karena kamu terlambat, kamu silakan mengerjakan tugasnya di perpus misalnya. Ini bentuk daripada konsekuensi. Sementara kalau restitusi ini dicari solusinya secara bersama-sama. Jadi antara guru dengan murid itu melakukan dialog gitu ya. Melakukan kerjasama, melakukan satu proses di mana menumbuhkan rasa kesadaran daripada si murid tersebut bahwa dia sudah melakukan kesalahan, kira-kira solusinya apa nih dari kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu ya untuk kedepannya supaya kamu tidak mengulangi lagi. Jadi betul-betul dibicarakan dengan murid. Jadi tidak dari gurunya langsung yang memutuskan atau menentukan kamu harus begini, kamu harus melakukan ini karena kamu sudah berbuat kesalahan. Jadi dibicarakan langsung dengan murid, dibicarakan solusinya seperti apa. Jadi bareng-bareng. Ya. Itu adalah contoh restitusi. Nah ini ada beberapa bentuk hukuman dan konsekuensi. Kira-kira masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Ini ya, ada kelihatan nggak ya? Saya bacakan mungkin ya, ini terlalu kayaknya kecil ya. Yang pertama, ini ada tindakan guru, kolom pertama. Kolom yang kedua, ini masuknya hukuman atau konsekuensi gitu ya.
Oke, saya bacakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena dia terlambat sekolah. Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, karena terlambat, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, hukuman itu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam misalnya ya, karena aturan sekolahnya harus menggunakan sepatu warna hitam, karena dia nggak pakai akhirnya suruh dilepas sepatunya gitu ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, begini mungkin ya kurang lebih ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Wah, ada yang pernah punya pengalaman waktu SD mungkin? Pernah ya, saya pernah. Wah, SD gitu ya. Begini di depan gitu ya, kayak hukuman ya. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, konsekuensi gitu ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau dari tingkatan berarti yang pertama itu yang paling berat itu hukuman gitu ya. Yang kedua adalah konsekuensi gitu. Baik, berikutnya kita akan ke slide berikutnya dengan topik mengenai peran kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, pengajaran di dalam kelas. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi tadi jelas ya, ketika bentuk nyatanya adalah ketika seorang guru memberikan hukuman baik secara fisik maupun psikis ya. Seperti tadi misalnya keliling lapangan basket 20 kali misalnya. Berdiri dengan 1 kaki misalnya, ini adalah bentuk kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, ketika misalnya ada yang lalai tidak mengerjakan tugas atau misalnya terlambat dan lain sebagainya, dengan biasanya ini cirinya ini biasanya kita atau guru dengan suara yang lirih gitu ya, dengan suara yang halus gitu ya. Ayo dong nak, kamu jangan terlambat lagi, kan kasihan sama ibu gitu ya, kasihan sama bapak, kamu nggak kasihan ya kalau misalnya bapak dipanggil kepsek gitu. Jadi membuat si murid ini merasa bersalah gitu ya, karena dia melakukan katakanlah pelanggaran tersebut gitu ya. Ini adalah posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, ini juga kadang-kadang tidak luput juga ya. Misalnya ketika ada yang datang terlambat masuk ke kelas misalnya, ya. Kalau posisi kontrol guru yang sebagai teman, maka dia akan berkata, kamu kenapa datang terlambat misalnya? Karena gini. Oh gitu, ya udahlah. Lain kali jangan datang terlambat ya. Yuk silakan masuk. Kamu ini ada-ada aja gitu. Jadi sambil menanggapinya dengan ringan gitu ya. Tidak ada action, tidak ada solusi gitu. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Kemudian berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau ini tadi kaitannya dengan konsekuensi. Biasanya dia menerapkan konsekuensi. Jadi kalau misalnya dia terlambat 5 menit. Nah, maka kalau si guru ini punya posisi sebagai pemantau, maka dia akan berkata, karena kamu terlambat 5 menit, maka kamu nanti jam istirahatnya berkurang 5 menit. Ya nanti 5 menit kamu tetap di kelas mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau perannya sebagai pemantau. Dan kalau perannya sebagai manajer, ini yang tentunya kita sama-sama perlu terapkan bersama. Sebagai manajer ini adalah ketika ada satu pelanggaran atau satu tindakan dari murid yang menurut kita perlu dibenahi gitu ya. Nah, kita melakukan pendekatan tadi ya. Kita melakukan pendekatan, ngomong dari hati ke hati, menanyakan kenapa dia terlambat atau kenapa dia berbuat seperti itu, alasannya apa yang melatar belakangi gitu ya. Kemudian baru dibuat kesepakatan gitu ya. Nanti apa solusinya dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ini, solusinya apa gitu ya. Nah, makanya di sini dalam hal ini perlu atau penting dibuat di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas gitu ya.
Ada keyakinan kelas yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga siswa itu ingat, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ketiga misalnya. Makanya ketika saya melakukan ini, pelanggaran ini berarti saya harus seperti apa gitu ya. Nah ini adalah posisi sebagai manajer. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada contoh-contoh daripada penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai kasusnya dulu ya. Kasusnya kalau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera gitu ya. Misalnya nggak pakai topi atau nggak pakai, kalau upacara itu selain topi, badge gitu ya, atau atribut ya, sepatu gitu ya, kurang sesuai misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau tipikal posisi kontrol guru ini sebagai penghukum, maka dia akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi karena gara-gara siswa tidak memakai atribut lengkap, maka kalau dia sebagai penghukum, maka suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kalau sebagai penghukum. Yang kedua, kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengatakan, sudah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak gitu ya. Jadi dengan nada yang lembut, biasanya yang lirih, sehingga siswa itu merasa bersalah melakukan hal tersebut gitu, ya. Ini posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, maka kalimat yang muncul adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi udah nggak ada solusinya. Jadi dibiarkan aja ketika ada siswa yang melanggar itu. Nah, kemudian posisi yang keempat. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau tadi menerapkan konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah bentuk konsekuensi gitu ya, kalau dia posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kalau posisinya sebagai manajer, kalimat yang muncul, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu ya. Jadi dibicarakan dengan baik-baik dan siswa itu mencari solusi dari kesalahannya itu bagaimana yang harus dia lakukan gitu ya. Oke, nah ini adalah posisi yang kelima sebagai seorang manajer. Nah, ini ada beberapa studi case. Posisi kontrol apakah aku ini? Nah, yang pertama, apa kamu tidak kasihan dengan Bapak? Ya, pembuat merasa bersalah gitu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer, oke. Nah, kemudian yang ketiga, kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya, pantau ya, konsekuensi. Oke ya, ini mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, berikutnya tadi yang tidak kalah pentingnya adalah membuat ada namanya yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi dalam disiplin positif ada yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya kalimatnya? Mengapa bukan peraturan kelas gitu ya? Nah, ini ada satu semacam analogi mungkin. Ketika misalnya dalam kita berkendaraan ya atau berlalu lintas, kita menggunakan helm ya, pastinya kita harus memakai helm gitu ya. Ketika kita berlalu lintas menggunakan sepeda motor di jalan raya, kita harus menggunakan helm. Alasannya apa sih kita menggunakan helm? Bukan karena peraturan. Iya, aturannya seperti itu. Ya karena keselamatan ya, keselamatan. Pasti ya rata-rata kita jawabnya keselamatan. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua, di zaman pandemi kemarin, pandemi COVID-19 gitu ya, ada aturan bahwa kita kalau kemana-mana nih keluar harus pakai masker gitu ya. Terus kalau mau ngapa-ngapain harus cuci tangan, pakai hand sanitizer segala macam gitu ya. Nah, alasannya apa? Aturan seperti itu kenapa dibuat? Alasannya untuk ya kesehatan, keselamatan juga gitu ya. Nah, 2 contoh tadi yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, ini merupakan keyakinan yang kita yakini gitu ya. Keyakinan yang merupakan bagian daripada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Makanya di sini dalam hal nilai-nilai kebajikan itu bisa dikonversi dalam sebuah keyakinan kelas.
Jadi mengapa sekarang kalau dalam konsep disiplin positif itu namanya keyakinan kelas, alasannya seperti itu. Jadi bukan peraturan kelas. Selama ini kita mungkin ya dari zaman kita sekolah ya, kalau di kelas itu kan ada tata tertib kelas gitu ya, atau peraturan kelas. 1, dilarang membawa rokok misalnya, 2, dilarang apa gitu ya, bla 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 segala macam. Nanti kita akan lihat bedanya apa keyakinan dengan peraturan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau misalnya dalam peraturan sekolah atau dalam peraturan kelas, itu ada kalimat negatif atau ada kalimat yang misalnya dilarang membawa ini, tidak boleh mengobrol saat guru sedang menjelaskan misalnya ya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas, kalimat-kalimat tersebut diganti dengan pernyataan positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh mengobrol, berarti diganti dengan kalimat positifnya, misalnya peserta didik tertib, misalnya tertib menyimak apa yang disampaikan oleh guru, misalnya begitu. Atau misalnya kalau kaitannya dengan kebersihan, misalnya kalau dalam peraturan kelas misalnya dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas misalnya. Kalau kita konversi dalam keyakinan kelas, berarti kalimatnya bisa diganti gitu ya, menjaga kebersihan secara bersama-sama gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat dari sebuah keyakinan kelas adalah sedikit agar mudah diingat. Jadi nggak perlu panjang-panjang gitu ya, 5, 6 atau 7, yang penting mudah diingat oleh siswa. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut, mereka ingat, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan tentunya ya, sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan mungkin rata-rata gurunya yang bikin atau sekolah yang buat gitu ya. Kalau keyakinan kelas kita ngomong dengan anak-anak ya di awal pembelajaran dengan siswa, kita diskusi, ayo kita semuanya sama-sama membuat keyakinan kelas. Kira-kira di kelas ini supaya semuanya berjalan dengan kondusif, apa nih yang pertama itu harus gimana, yang kedua harus seperti apa, yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ini ada contoh daripada keyakinan kelas. Ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai sesama di lingkungan sekolah. Jadi ya tadi ya, ini kalau kita jabarkan artinya masing-masing siswa itu nggak boleh saling bully, nggak boleh saling ledek, nggak boleh berantem dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dibuatlah satu pernyataan positif, saling menghormati dan menghargai sesama di lingkungan sekolah. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang buang sampah di dalam laci meja dan lain sebagainya, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, disiplin mengerjakan tugas. Artinya ketika misalnya dilarang atau anak-anak tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Itu kan tidak boleh gitu ya, ada kata pernyataan negatifnya. Kita bisa ganti dengan disiplin mengerjakan tugas. Artinya ini juga mencakup ketika ada tugas harus sesuai dengan deadline, mengumpulkan tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang di kelas, ini ya itu tadi ya, tadi balik lagi ke awal, tergantung daripada kondisi kelasnya. Kalau di kondisi kelasnya misalnya banyak barang-barang yang berantakan begitu ya. Nah, kita bisa buat supaya tertib ya, kalimatnya kurang lebih menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Dan yang kelima, datang tepat waktu dan aktif di dalam kelas gitu ya. Kalau ada kalimat misalnya dilarang datang terlambat misalnya, atau misalnya nggak boleh pasif kalau di kelas gitu ya. Nah, berarti kita rubah kalimatnya datang tepat waktu dan aktif di kelas. Kurang lebih seperti itu bentuk daripada keyakinan kelas. Berikutnya ini ada contoh, berikutnya kita ke segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan tadi posisi peran kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi peran guru sebagai manajer, ketika dia menerapkan posisi sebagai manajer, maka ada 3 langkah yang dia bisa terapkan, yang disebut dengan segitiga restitusi.
Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi guru tersebut melakukan dialog bersama dengan murid yang melakukan pelanggaran gitu ya, mencari solusi terbaiknya seperti apa dari kesalahan yang sudah dilakukan. Langkah-langkahnya daripada segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Kita akan lihat definisi daripada ketiga variabel tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita mendapatkan siswa yang tadi misalnya dia bolos pada saat pembelajaran sedang berlangsung, kita tidak langsung mendakwa gitu ya, kamu bolos ya dasar anak nakal misalnya ya. Tapi kita lihat bahwa ya kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran gitu ya. Makanya dialog yang pertama itu kita coba ngomong baik-baik, misalnya Bapak paham dengan kondisi yang kamu alami misalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat dalam langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Pertama, ketika siswa tersebut berbuat kesalahan, kita bisa ucapkan berbuat salah itu wajar gitu ya, artinya normal gitu ya, sebagai manusia. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah dalam tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ya. Ini adalah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi murid tersebut ketika melakukan kesalahan pasti ada alasan gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang dia sedang butuhkan gitu ya. Nah, kalimat-kalimat yang muncul ketika dalam tahapan validasi tindakan yang salah, yang pertama bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi ketika ada siswa yang bolos misalnya, langkah yang keduanya kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu membolos. Gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba melihat anak yang bolos langsung dihukum aja push up 15 kali misalnya. Kemudian berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, gitu ya. Nah, jadi ketika dia melakukan, misalnya ini contohnya apa ya, misalnya ketika ada anak berantem sama temennya misalnya ya, kemudian anak tersebut kita restitusi. Nah, langkah yang kedua kita bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu ya. Nah, ini ada kelanjutannya tentunya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, ke tahap yang ketiga atau yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah kita bentuk sama-sama gitu ya. Jadi pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Contoh kalimatnya biasanya yang terakhir itu kita langsung mengatakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, dan seterusnya. Ini ada contoh percakapan atau dialog yang berkaitan dengan segitiga restitusi, mulai dari tadi langkah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, sampai yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini ada dialognya, kita coba putar ya. Mudah-mudahan audionya. Penerapan segitiga restitusi. Pak, selamat pagi Bibu. Kemarin waktu ujian semester, saya ketahuan mencontoh, Pak. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruangan, Pak. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Pak.
Tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru Bapak apabila saya belum paham materi pembelajaran. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Pak, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu bolos saat Bapak Ibu guru sedang merapat. Apakah itu benar? Iya Pak. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Pak. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe, manfaatnya apa? Tidak Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum Pak. Baik, itu contoh dialog berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Nah, baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung materi ini ya. Ada satu kesimpulan daripada materi hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.